Prestasi belajar atau hasil belajar dipengaruhi oleh faktor, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Menurut Surya Brata menyatakan yang termasuk faktor internal itu adalah faktor fisiologis dan psikologis, dan faktor eksternal termasuk faktor lingkungan dan juga faktor instrumental. Pemilihan strategi pembelajaran merupakan salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh seorang guru, mengingat proses pembelajaran merupakan proses komunikasi multi arah antar siswa dan juga guru disertai dengan lingkungan belajar. Nah, berdasarkan penelitian yang saya lakukan di kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Tembesi itu masih banyak siswa yang kurang memahami terhadap materi dan kurangnya praktek langsung yang dilakukan oleh guru. Bisa dosen penguji lihat pada halaman 4, berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa dari 20 siswa yang berada di kelas tersebut hanya 6 diantaranya yang dinyatakan tuntas, sedangkan selebihnya tidak tuntas. Nah, berdasarkan observasi di kelas 7 inilah siswa masih banyak mengalami kesulitan belajar. Salah satunya pada pembelajaran fikih. Siswa sulit mengingat macam-macam najis dan juga hadas serta tata cara bersuci. Nah, dari berdasarkan latar belakang masalah inilah saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan proposal skripsi maupun skripsi saya nanti yang berjudul penerapan strategi indeks Karmaj untuk meningkatkan hasil belajar fikih siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Tembesi, dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peningkatan proses penerapan strategi indeks Karmaj dalam meningkatkan hasil belajar fikih siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Tembesi. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan hasil penerapan dari strategi indeks Karmaj dalam meningkatkan hasil belajar fikih siswa di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Miftahul Tembesi. Nah, adapun metode yang saya pakai atau desain rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana penelitian tindakan kelas ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial di Amerika Serikat yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Adapun instrumen dari penelitian saya yaitu jenis-jenis instrumen bisa berdasarkan instrumen tes, non-tes, dan juga validasi antar instrumen dengan teknik analisis data, yaitu menggunakan proses pengolahan dan menginterpretasikan data dengan tujuan mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna atau arti yang jelas sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam hal ini saya menggunakan penelitian tindakan kelas dengan dua jenis data yang saya gunakan, yaitu data kuantitatif atau nilai hasil belajar siswa dapat dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini saya menggunakan analisis statistik deskriptif. Misalnya itu mencari nilai rata-rata hasil belajar siswa, keberhasilan belajar, dan lain sebagainya. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nena Sartika dalam mempresentasikan proposalnya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada dosen peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penilaian proposal Nena Sartika, mungkin sedikit ada koreksinya sedikit. Yang di bagian subjudul ya, yang ada dari bab 2. Subjudul anu sama yang ujungnya itu tidak kata. Mungkin itulah. Kemudian pertanyaan, kenapa alasan Anda memilih judul penelitian ini?
terima kasih kepada dosen penguji Bapak Zikron Holis atas pertanyaannya. Di sini kenapa saya memilih judul penelitian ini? Pada penelitian ini, di dalam penelitian saya, ini mengandung hal yang bermanfaat untuk akademik maupun untuk sekolah. Di dalam penelitian ini juga mengandung permasalahan yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan fakta lapangan, banyak nilai siswa pada Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulim Mertembesi itu yang berada di bawah rata-rata. Apalagi urgensi permasalahan mata pelajaran fikih ini, khususnya pada penelitian saya, itu pada bab tahara atau bersuci, adalah awal dari peribadatan kita. Bagaimana kita ingin beribadah, tentunya kita harus bersuci dulu. Nah, kita harus, jadi siswa banyak yang tidak memahami permasalahan tersebut. Banyak siswa yang bahkan tidak hafal macam-macam air, dan masih banyak siswa yang tidak mengerti bagaimana cara untuk bersuci. Maka dari itu, penelitian ini saya angkat untuk menjadi judul dan harus segera diselesaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, selanjutnya pada dosen penguji 2, saya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari dan Setika, tadi saudari ada menyebutkan tentang metode. Lagi di sini tentang metode praktek, yaitu bab taharah. Jadi di sini saya ingin bertanya, mengapa Anda memakai metode ini? Mengapa tidak memakai metode yang lain? Sebab banyak metode-metode yang lain, salah satunya ada juga yang namanya metode eksperimen. Lantas mengapa demikian? Baik, terima kasih. Nah, alasan mengapa saya memilih metode ini ialah pada rumusan masalah saya akan terjawab dengan baik, sesuai dan benar, sesuai dengan tujuan yang akan saya lakukan pada skripsi saya nanti, di mana rumusan masalah saya yaitu peningkatan proses belajar sehari-hari siswa, dan juga nanti bagaimana peningkatan hasil belajarnya, apakah meningkat dari yang tadinya tidak paham menjadi paham, dan juga hasil belajar membutuhkan praktek langsung, bagaimana cara prakteknya gitu. Banyak siswa yang tidak paham, hanya paham materi tapi tidak paham bagaimana sih cara praktek langsung membersihkan hadas, atau praktek langsung melihat langsung gitu, macam-macam banyak air. Nah, maka dari itu metode penelitian tindakan kelas atau classroom research itu sangat cocok, karena kan itu akan mengajar di kelas, kita bertatap langsung dengan siswa. Maka metode PTK itu adalah metode yang paling cocok untuk digunakan pada penelitian saya. Baik, terima kasih. Saya cukup. Saya kembalikan kepada Selanjutnya pada dosen penguji 3, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai isi proposal yang Satika yang berisi mengenai video tadi yang sudah dibilang dengan penguji pertama. Di sini saya mau menanyakan, tadi Dena Satika menyebutkan tentang instrumen dalam proposal ini. Nah, coba Anda jelaskan kembali tentang instrumen penelitian Anda, serta kenapa kami harus meluluskan Anda pada seminar proposal ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini adapun kita mulai dari kisi-kisi instrumen pada penelitian saya, yaitu kisi-kisi instrumen tes pada materi Sucikanlah Lahir Batinmu, Gapailah Cinta Tuhanmu pada kelas 7.
di Madrasah Sanawiyah itu dimulai dengan bab tahara, yang kedua najis dan juga hadas, alat-alat bersuci serta macam-macam air, dan yang terakhir adalah bagaimana cara bersucinya. Nah, untuk kisi-kisi observasi aktivitas belajar itu bisa dilihat pada halaman 20. Nah, untuk kisi-kisi observasi aktivitas belajar itu dimulai dari siswa memasuki kelas hingga penutupan oleh guru bidang studi. Dan itu dinilai langsung oleh guru bidang studinya. Nah, sedangkan kisi-kisi observasi aktivitas guru itu dimulai juga dengan awal mula guru bidang studi masuk ke dalam kelas hingga guru bidang studi keluar dari kelas. Nah, untuk observasi guru itu dilakukan oleh tim observasi dari sekolah. Nah, jadi nanti bakal ada guru lain yang menilai bagaimana kinerja guru tersebut dalam mengajar. Nah, untuk jenis instrumen tes yang saya lakukan untuk skripsi saya nanti yaitu jenis instrumen tes di mana saya akan memberikan soal dalam bentuk soal ataupun soal lisan ataupun dalam bentuk tulisan dan bentuk perbuatan atau praktek. Nah, di sini saya sedikit memberikan contoh untuk instrumen jenis tes, yaitu ini adalah contoh bukti dari bentuk soal yang akan saya berikan kepada anak didik untuk melihat apakah anak didik sudah paham atau belum atas materi yang saya ajarkan nanti. Nah, bisa dosen penguji lihat sendiri. Itu adalah jenis bentuk tes tertulis yang akan saya berikan. Contoh soalnya itu mengenai materi yang akan dibahas pada proposal saya. Nah, untuk tes lisan itu bisa dilakukan secara langsung dan juga tes praktek itu akan dilakukan secara langsung di sekolah nanti. Dan untuk mengapa dosen penguji sekalian harus meluluskan saya pada seminar proposal kali ini, yaitu karena saya telah menyelesaikan proposal penelitian saya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan sesuai dengan pedoman yang kampus berikan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus meluluskan saya dengan alasan saya telah menyelesaikan tugas saya pada tahap seminar proposal. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa urgensi penelitian saya ini bermanfaat dan harus segera dilakukan penelitian langsung turun ke lapangan. Dan saya juga sudah mengikuti proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya beri waktu kepada dosen penguji untuk berdiskusi sebentar untuk memberi keputusan apakah Saudari Diana Sartika diluluskan pada seminar proposal saat ini. Pada dosen penguji, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana Sartika yang sudah seminar pada hari ini, dan kami juga sebelumnya berdiskusi sudah mengamati hasil daripada proposal skripsi Diana Sartika, dan juga ada beberapa perbaikan sedikit, dan juga menyatakan hasil daripada seminar Diana Sartika menyatakan lulus. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluluskan saya pada seminar proposal ini, dan saya usahakan akan memperbaiki revisi yang dosen penguji berikan, dan saya akan sungguh-sungguh dalam melakukan penelitian saya. Baiklah, sekian seminar proposal pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat dosen penguji 1 yaitu Ibu Ratnasari, dosen penguji 2 Bapak Zikrul Haris, dan dosen penguji 3 yaitu Bapak Apriliani. Pertama
langsung saja. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu senja proposal yang akan dipresentasikan oleh saudara Angga. Kepada saudara Angga saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Saudara Jadi, dosen penguji pertama, dosen penguji 2 Bapak Dr. Holis, dan dosen penguji 3 Ibu Ratnasari. Ini saya Angga, NIM 2000 Putra Pratama, NIM 2011-6117, ingin menjelaskan proposal saya, yaitu dengan judul Komunikasi Guru dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri Muhammadiyah di Desa Mendaro Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota. Ini saya akan menjelaskan pemikiran saya, yaitu pendidik adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dewasa untuk mengembangkan kemampuan dan melalui bimbingan pendidikan yang melalui latihan untuk peran di masa depan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 1 Tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan potensi diri untuk memiliki kekuatan, persatuan keagamaan, pengadilan diri dan kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mengoptimalkan proses dari hasil pendidikan Islam itu diperlukan para guru pendidikan agama Islam dan guru Muslim yang profesional. Para guru Muslim yang menguasai apa yang diajarkan, keterampilan yang mengajarkan ilmu pendidik pengetahuan, memiliki integrasi kepribadian sebagai pendidik, maka guru harus menguasai ilmu yang diajarkan dan diterampilkan dalam mengajar dan teladan. Komunikasi merupakan itu syarat dalam menemukan manusia tanpa bermakna dengan mungkin terwujudnya tanpa hubungan komunikasi tidak akan dibutuhkan dengan sesuai dengan firman Allah dan Al-Rahman yang artinya Tuhan adalah pemurah yang telah mengajarkan dan menciptakan manusia dan mengajarkan manusia pada komunikasian Quran Surat Al-Rahman. Berdasarkan ayat tersebut, sungguhnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita berkomunikasi yang dengan baik, yang benar dengan sama akhlak sosial. Baiklah, di sini saya akan metode penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan waktu, gaya dan penilaian menggunakan pendekatan kualitatif dan konsep atau fenomena pengalaman yang dihasilkan oleh kesadaran sendiri pada beberapa. Ini saya mendapatkan data tersebut, yaitu dengan mengumpulkan dengan metode yaitu observasi, yaitu pengamatan. Pengamatan itu dilakukan menggunakan kemampuan hasil kegiatan, pencatatan, sistematik kejadian, perilaku objek dilihat dari hal yang diperlukan dan mendukung. Teknik dilakukan mengamati atau secara langsung, dilakukan sesuai keadaan, kondisi dan situasi, proses atau tingkah laku seseorang yang membuat catatan edukatif. Yang kedua itu wawancara. Saya menggunakan teknik observasi. Seperti dalam penelitian kuantitatif ini, wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Yang selanjutnya itu mengenai analisis data dapat digunakan, yaitu produksi data, penyajian data dan kesimpulan dan proses
secara langsung. Mungkin hanya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Angga. Selanjutnya saya silakan kepada dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Angga, setelah saya melihat dan baca mengenai proposal Anda, di sini banyak catatan untuk diperbaiki ya. Yang pertama yaitu ada cover. Ya. Cover harus dicetak tebal semua. Kemudian daftar isi. Daftar isinya kaca. Dan di sini banyak sekali Anda menerapkan di situ atau mencantumkan mengenai ayat sekian. Kemudian Anda kasih spasi agak beberapa, tapi langsung ke arti, nggak ada ayat sama sekali. Ya, itu bukan hanya satu atau dua. Saya tidak bisa bilang di halaman berapa karena di proposal Anda tidak ada halaman. Kemudian rumusan dan tujuan. Di bagian rumusan dan tujuan itu tidak selaras ya. Bagaimana rumusan masalahnya, terus bagaimana tujuannya. Dan terakhir, daftar pustaka. Bisa dilihat kan? Bagaimana saudara Anda? Bisa diperbaiki? Baik, langsung saja. Pertanyaan yaitu apa saja tujuan Anda mengambil judul ini? Terima kasih kepada Bu Ratna Sari. Di sini tujuan saya mengambil judul ini yang pertama yaitu ingin mengetahui proses edukasi guru dalam motivasi siswa dalam pembelajaran baik SMP 7 Muara Jambi. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana proses guru dalam menjelaskan pembelajaran dalam pembelajaran di SMP 7 Muara Jambi. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk mengetahui upaya bagaimana mengatasi kendala komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran SMP 7 Muara Jambi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya minta kembali mengenai revisi tadi, tolong disilakan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada dosen pembimbing kedua, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saudara Angga Putra Utama, di sini proposal skripsi Anda yaitu mengenai komunikasi guru dalam pembelajaran PAI. Sesuai di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda mengumpulkan data tersebut dan metode apa saja yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada dosen Bapak dosen pembimbing Bapak Saudara Yani. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya mengumpulkan data ini dengan metode pertama observasi, yaitu pengamatan. Dengan mengamat dalam sekolahan, yaitu melakukan pendataan tempat itu dengan secara langsung dengan berkomunikasi dengan guru di dalam pembelajaran baik SMP 7 Muara Jambi. Selain itu, cara metode ini sangatlah penting untuk menjadikan proses sosial penelitian yang digunakan ini agak fokus dalam situasi dianalisis mengukur pengamatan
dan partisipasi pada saat yang sama. Yang kedua yaitu dengan metode wawancara. Selain menggunakan teknik observasi, saya di sini dalam penelitian kualitatif ini yaitu mewawancara untuk mengumpulkan data. Baiklah, selanjutnya pada dosen penguji ketiga saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dosen penguji kita yang pertama bilang kopinya harus tebal, benar. Kemudian halamannya tidak ada. Selanjutnya saudara Angga lihat daftar isi. Penulisan bab 1 dan bab 2-nya harus bol ya. Kemudian subbab pada bab 1 tidak sejajar. Kemudian lihat bagian bab 1. Isi dari subbab tidak sejajar. Begitu juga dengan bab 2 dan bab 3-nya. Selanjutnya, bagaimana saudara Angga menganalisis data tersebut? Terima kasih kepada dosen penguji Bapak Dukun Ali. Ini saya akan menjawab pertanyaan Pak, bagaimana cara menganalisis data. Cara saya menganalisis data yaitu yang pertama dengan reduksi data, yang kedua penyajian data dan kesimpulan, di mana prosesnya itu secara sekuler dan selama penelitian langsung. Pada tahap awal yaitu dengan mengumpulkan data, fokus penelitian. Setelah itu menggunakan observasi yang lebih berstruktur untuk mendapatkan data yang spesifik. Setelah itu dikumpulkan, maka di sini saya menggunakan teknik deskriptif yang artinya berupa mengamalkan kembali data-data yang terkumpul mengenai pelaksanaan komunikasi guru dalam pembelajaran pada SMP 7 Malayani. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jawabannya cukup jelas. Saya ambil kepada Bapak. Baiklah, terima kasih pada saudara Angga. Selanjutnya saya beri waktu kepada para penguji untuk berdiskusi sebentar. Apakah saudara Angga diluluskan dalam seminar proposal ini atau tidak? Pada para penguji saya persilakan. Baik, terima kasih. Mengenai seminar proposal saudara Angga pada hari ini dan apa yang sudah Anda paparkan dan juga apa yang telah kami lihat di dalam proposal Anda ini, kami nyatakan lulus, akan tetapi dengan catatan banyak revisian. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluluskan saya. Di sini saya akan memperbaiki proposal saya yang banyak kesalahan. Baiklah, cukup sekian seminar proposal pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat darinya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini, serta salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yang lebih besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya dan juga iman. Yang terhormat dosen penguji kita pada hari ini, dosen penguji 1 Bapak Aprilia
dosen penguji 2 Bapak Zikron Holis serta dosen penguji 3 Ibu Ratnasari. Di sini adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu seminar proposal yang akan disampaikan oleh Saudari Intan Saputri. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri dengan NIM 2011-11-9176. Adapun judul proposal saya yaitu penerapan metode takdir dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah, Kelurahan Limur Besi, Kabupaten Sarawak. Nah, dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan, metode jauh lebih penting daripada materi. Kegiatan belajar mengajar bisa dikatakan tidak berhasil jika dalam prosesnya tidak menerapkan metode. Begitu pula dalam kegiatan menghafal Al-Quran, karena metode berfungsi untuk memberikan bantuan para penghafal Al-Quran dalam mengatasi kesulitan saat proses menghafal dan mengingat kembali hafalan yang pernah dihafalkan. Pada kondisi saat ini telah banyak metode menghafal Al-Quran yang dikembangkan oleh para ahli untuk mempermudah dan meningkatkan kecepatan dalam proses menghafal tersebut. Nah, salah satunya yaitu metode takrir. Metode takrir adalah mengulang hafalan atau memaksimalkan hafalan yang pernah dihafalkan kepada guru, tahfiz, ustadz atau ustazah. Yang dimaksud hafalan tetap terjaga dengan baik dan tidak hilang. Program pembelajaran tahfiz Quran semakin dikembangkan. Terdapat sejumlah lembaga-lembaga yang secara khusus menerapkan pembelajaran tahfiz Quran, baik lembaga formal maupun informal. Dan salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah di Kabupaten Sarawak. Berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti lakukan dengan cara wawancara, maka peneliti memperoleh informasi bahwa jumlah santri secara keseluruhan baik yang menetap sebanyak 120 santri dan semua diwajibkan untuk mengikuti program menghafal Al-Quran. Dengan program wajib menghafal Al-Quran bagi santri ini, tidak heran jika sebagian besar santri memiliki hafalan 2 juz, 4 juz, bahkan ada yang memiliki hafalan 8 juz. Penemuan awal yang diperoleh peneliti bahwa sebagian santri mengalami kesulitan mengingat kembali hafalan yang pernah dia hafalkan karena lebih fokus untuk menambah hafalan baru. Hafalan yang baru saja disetorkan bisa saja lupa setelahnya, karena menurut sebagian santri menjaga hafalan lebih sulit daripada menghafal dari awal. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan metode takrir dalam meningkatkan hafalan Al-Quran santri di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah, Kelurahan Limur Besi, Kabupaten Sarawak. Dan adapun metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Crick dan Miller, dalam Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Nah, pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terbentang karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian dianalisis berdasarkan variabel yang satu dengan yang lainnya, sebagai upaya untuk memberikan solusi tentang pencapaian metode takdir dalam meningkatkan hafalan Al-Quran santri Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah, Kelurahan Limur Besi, Kabupaten Sarawak. Dan adapun teknik pengumpulan datanya yaitu pertama menggunakan metode observasi atau metode pengamatan. Pengamatan secara langsung, metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung ke dalam lingkungan, di mana penelitian ini dilakukan disertai dengan pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang dibutuhkan. Selanjutnya menggunakan metode wawancara atau interview. Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan mendengarkan langsung
serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan, yaitu pengurus santri dan yang lainnya. Selanjutnya menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal sebelum penelitian, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Adapun data tersebut yaitu pertama historis dan geografis, kedua struktur organisasi, ketiga keadaan asrama, dan keempat sarana prasarana. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas penyampaian proposal skripsinya oleh Saudari Intan Saputri. Nah, kepada dosen penguji kita, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini proposal skripsi Intan Saputri mengenai metode menghafal Al-Quran. Jadi, mengapa di sini Anda memakai metode Takriri? Padahal banyak metode-metode yang lain. Mengapa tidak memakai metode yang lain? Di sini Anda menjelaskan tentang metode Takriri. Kemudian juga apa saja tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Akhiliadi. Saya memilih metode takriri ini karena metode takriri ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran. Sebelumnya diketahui pengertian metode takrir adalah mengulang hafalan Al-Quran atau memaksimalkan hafalan Al-Quran. Dalam penemuan awal, peneliti memperoleh bahwa sebagian santri banyak mengalami kesulitan dalam mengingat kembali hafalan yang pernah dihafalkan karena lebih fokus untuk menambah hafalan baru. Hafalan yang baru saja disetorkan bisa saja lupa seluruhnya. Karena menurut sebagian santri menjaga hafalan lebih sulit daripada menghafal dari awal. Oleh karena itu metode takrir ini sangat berpengaruh dan sangat bagus dalam meningkatkan kualitas hafalan. Dan adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui bagaimanakah proses penerapan metode takrir dalam meningkatkan hafalan Al-Quran di pondok pesantren Hafiz Al-Fatah Kelurahan Limbu Besi Kabupaten Sarawak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan penghambat proses penerapan metode takrir dalam meningkatkan hafalan Al-Quran. Yang ketiga untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan metode takrir dalam menghafal Al-Quran di pondok pesantren Hafiz Al-Fatah. Dan adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan menghafal Al-Quran, serta dapat meningkatkan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan metode dalam proses menghafal Al-Quran. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini terdapat 3 manfaat bagi penghuni di pondok pesantren. Yang pertama yaitu manfaat bagi santri. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan semangat santri dalam proses menghafal Al-Quran dan dapat meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran serta mampu mengingat, menjaga, dan mempertanggungjawabkan hafalan yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, manfaat bagi pengasuh santri yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pengasuh santri dalam membuat sebuah kebijakan mengenai kegiatan-kegiatan dan penerapan metode takrir dalam meningkatkan hafalan Al-Quran. Selanjutnya bermanfaat juga bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya untuk perumusan penelitian yang lebih menyeluruh dan mendalam, khususnya dalam penelitian tentang metode dalam menghafal. Terima kasih atas penjelasannya. Saya cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada dosen penguji 2, Bapak Ismail Khalis. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Intan bisa dilihat pada isinya. Di bagian subjudul seharusnya tidak menggunakan tulisan bold. Ya.
Kemudian lihat di bab 1 halaman 3. Isi dan judul tidak sejajar. Begitu juga untuk bab 2 dan bab 3. Kemudian saya ingin menanya kepada saudari Intan, dari mana saja sumber data yang Anda peroleh atau yang Anda dapatkan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Informulis. Di sini ada pun sumber datanya pertama berupa manusia, yakni pimpinan, pengurus asrama, para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah, Kelurahan Limpung Besi, Kabupaten Sawangun. Yang kedua yaitu sumber data berupa suasana dan kondisi di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Dan yang terakhir yaitu sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan santri, baik jumlah santri dan bentuk kehidupan para santri di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Ya, baik. Jawabannya cukup jelas. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, alhamdulillah. Kepada dosen penguji 3 Ibu Ratnasari Karnasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada sedikit catatan mengenai isi dalam proposal Anda, yaitu pada halaman 7 yaitu unsur masalah itu tidak sejajar antara A, D dan C-nya. A dan C-nya sudah pas, akan tetapi D-nya sedikit diperbaiki. Kemudian pada halaman 15 di atas nomor 3 metode dalam menghafal Al-Quran itu ada poin A, B dan C, bisa dilihat. Nah, di situ mungkin kurang teliti, tolong juga diperbaiki. Dan yang terakhir di bawah tabel di situ ada catatan jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, agar dikasih spasi, jangan terlalu berdekatan dengan tabel tersebut. Adapun pertanyaan saya kepada saudari yaitu apa saja teknik yang Anda gunakan dalam pengumpulan data dalam proposal ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Ratnasari. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama saya menggunakan metode observasi, yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengamatan secara langsung. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, mengamati sistem penggunaan metode takrir dalam meningkatkan kualitas hafalan di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Yang kedua, mengamati bentuk pelaksanaan dan metode dalam meningkatkan kualitas hafalan di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Yang ketiga, memperhatikan metode yang diterapkan pengurus dalam mengatasi masalah santri dalam menghafal di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Yang terakhir yaitu memperhatikan upaya pengurus terhadap permasalahan santri dalam menghafal di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Yang kedua, saya menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun datanya yang meliputi yaitu pertama, metode yang digunakan dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Yang kedua, strategi yang digunakan di dalam mengatasi permasalahan santri di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Yang ketiga, upaya-upaya pengurus dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana pencapaian diperoleh dari bentuk metode yang digunakan. Yang terakhir yaitu menggunakan metode dokumentasi. Adapun metode dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal seluk-beluk penelitian, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Baik, jawabannya jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, semua dosen kita pada hari ini telah memberikan pertanyaan dan dijawab dengan baik oleh saudari Putri. Sekarang akan memberikan waktu kepada para dosen penguji kita hari ini untuk berdiskusi apakah saudari Ita Putri diluluskan atau tidak pada seminar proposal. Baik, terima kasih.
dengan apa yang sudah kami lihat di dalam proposal saudari Ita dan juga yang telah saudari paparkan sebelumnya sedikit revisi ya. Kami nyatakan lulus dengan catatan ada perbaikan atau revisi ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluluskan saya, dan insya Allah kedepannya saya akan merevisi apa yang telah dosen koreksi atas 9 proposal saya. Terima kasih. Baik, saya akan menutup pada moderator. Dengan diluluskannya saudari Intan Saputri tadi, saya ucapkan selamat atas kelulusan saudari di seminar proposalnya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya hari ini, dan kami selaku moderator pada acara pagi hari ini mengucapkan lebih dan kurang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.